Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu ya? Oke, hari ini saya akan membahas tentang tips bagaimana cara menangani atau pertolongan pertama kejang pada anak, ya, khususnya kejang demam pada anak, gitu ya. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan dok saat anak kita kejang? Ini pertanyaan yang sering disampaikan ya dari orang tua baik online maupun offline. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu tetap tenang. Tetap senang, tetap sabar ya, tetap fokus ya, jaga kewarasan gitu gampangnya. Jadi gini, anaknya kejang mesti panik. Orang tua panik, keluarganya panik, simbahnya panik gitu kan. Itu waduh bro, udah bingung kasih apa, udah orang bilang ini kasih ini ya, itu panik, semuanya panik ya. Jadi tetap tenang, fokus, ingat ya tuh, ingat bahwa ini anakmu lagi kejang, segera harus bagaimana kan gitu. Yang kedua, setelah tenang apa, pastikan anak dalam keadaan aman dan nyaman. Loh, aman dan nyaman bagaimana dok? Suasananya aman dan nyaman. Jadi jangan dikerukupi, digendong, dikekep, jangan. Letakkan, gitu ya. Letakkan, miringkan. Ya ini. Yang berikutnya adalah miringkan, ya. Biar apa? Jalan nafasnya aman. Kemudian jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut. Khawatirnya apa? Tertelan, tersedot. Oh, tertelan, malah menahan atau menutup jalan nafas. Ini bahaya ya, ini bahaya. Jadi yang sering terjadi, datang udah dalam keadaan dimasukin apa-apa di mulutnya, ya ini nggak bisa nafas nanti anaknya gitu ya. Kemudian segera bawa ke dokter ya. Dalam proses itu Anda harus memperhatikan apa, memperhatikan berapa kali anak kejang, berapa lama anak kejang, bagaimana kejangnya gitu ya. Jadi berapa kali anak kejang, jadi anak kan bisa kejang satu kali, kejang gitu ya, kemudian berapa kali jadi kejang itu berhenti terus kemudian muncul lagi. Nah ini berapa kali, ini harus diperhatikan ya, nanti akan ditanya sama dokternya. Anak akan menentukan diagnosis dan pengobatannya. Kemudian kejangnya bagaimana kan gitu. Ada kejang yang gini ya gitu. Saya ngajar nggak pakai bahasa kedokteran ya, jadi biar bapak ibu mudeng semuanya, bapak ibu simbah mudeng semuanya ya, mudeng itu mengerti semuanya ya. Ada yang gini ya, ada yang cuma kaku gini gitu, ada yang cuma tangannya ada gini, ada yang cuma kakinya aja gitu, ada yang cuma kaki tangan nggak kelihatan, cuma gini, tapi mata tek gitu ya. Atau mata nggak, saat dibuka matanya berputar-putar atau ke atas gitu ya, bola matanya hitam-hitamnya, gampangannya seperti itu. Jadi harus perhatikan ini ya, perhatikan tadi apa, berapa lamanya dia kejang. Misalnya ini 5 menit kejang, kamu perlu bawa jam, bawa HP gitu ya, kamu artikan. Kalau perlu lagi ada HP, rekam gitu ya, jadinya nanti bisa disampaikan ke dokter di IGD dan langsung tetap dibawa ke dokter, ya, gitu ya gitu. Jadi jangan di rumah aja nggak apa-apa gitu, atau dikasih apa gitu, jangan. Itu ya tadi itu ya prinsipnya, tetap tenang, pastikan aman, kemudian miringkan, segera bawa ke dokter gitu, amati, observasi gitu, lalu segera bawa ke IGD atau dokter terdekat. Bagusnya sih IGD ya, atau klinik yang ada IGD-nya yang menyediakan obat-obatan darurat ya, obat-obatan anti kejang gitu ya, itu ya. Harus waspada ini, terutama anak-anak yang memang punya riwayat kejang sebelumnya karena demam. Ini bisa terjadi ya usia 3 bulan, 6 bulan sampai 5 tahun ya, walaupun ada yang mungkin lebih dari itu, tapi kalau kejang demam di bawah 5 tahun itu ya. 5 tahun ini harus hati-hati, apalagi mungkin ada riwayat kejang sebelumnya, riwayat kejang di keluarganya. Ini potensi kejangnya lebih besar gitu ya. Jadi kalau ada riwayat kejang harus hati-hati dan segera, kalau anak panas sediakan obat anti panas. Kalau sudah ada kejang demam sebelumnya, obat anti panas itu harus sedia gitu, karena dipicu dari panasnya ya. Ini khusus yang kejang demam ya, yang memang dipicu dari demamnya dan memang sering terjadi di masyarakat gitu ya, gitu.
Terus apalagi dok yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan adalah waktu tadi ya. Waktu tadi itu penting ya. Waktu dia berapa lama kejangnya gitu. Jadi saya biasanya tanya, ini dari rumah sampai sini berapa lama? Dari rumah sampai sini apakah kejang? Seperti itu. Ini harus dihafalkan atau diperhatikan. Jadi jangan panik, tapi terus nggak panik-panik, tidak mengamati hal-hal itu. Dan hal-hal itu cukup penting ya nanti untuk disampaikan ke dokternya gitu ya. Jangan memasukkan benda apapun ya, jangan masukkan benda apapun. Aduh, dikasih sendok gitu ya, ada dikasih sumpelan itu, ini bisa bahaya. Atau kasih benda-benda tertentu biar lidahnya nggak kegigit dok ya, itu nanti ada tekniknya tersendiri ya, tapi tidak boleh di rumah diberikan sendiri. Cukup miringkan saja biar jalan nafasnya baik, kemudian bawa ke dokter gitu. Gitu, jangan diberi apa-apa lagi ya Pak, misalnya kasih kopi ya, kasih apa gitu ya, karena sering ini kenapa ini kok hitam semua, kasih kopi katanya biar ini. Jangan, tidak tepat itu ya, nanti malah nggak bagus buat jantungnya, ada kafeinnya kopinya ya gitu. Jadi langkah terbaik seperti itu tadi. Kalau masih jauh dari dokter, kamu boleh tadi langkahnya tetap tenang, awasi ya toh, pastikan aman, jangan masukkan benda apapun, miringkan ya, itu observasi. Setelah tenang bawa ke dokter, atau dalam perjalanan langsung dibawa ke dokter gitu. Bawa ke IGD ya. Jadi kadang-kadang dokter praktek pun nggak sedia obat-obatan darurat ya, mungkin gitu. Yang menyediakan biasanya klinik-klinik atau klinik yang ada IGD-nya, atau rumah sakit sekalian yang gitu. Biasanya sudah ada obat-obat darurat gitu. Tapi tetap dibawa ya, dibawa ke dokter ya, walaupun kejangnya udah selesai, wah udah aman gitu ya. Tetap dibawa, lebih baik biar dicek gitu ya, ada apa gitu ya. Ada tanda infeksi nggak, penyebabnya apa, kan nanti diobservasi. Ini apa, ada demam sebelumnya, ada riwayat apa, pipisnya apa, bagaimana, ngeluh nyeri perut enggak, atau ada batuk pilek sebelumnya. Hal-hal yang infeksi bisa memicu demam kan, bisa aja kan gitu. Bisa infeksi saluran kencing, infeksi saluran napas gitu ya. Mungkin ada hal-hal lain, misalnya habis jatuh kejang. Nah, ini beda lagi, tapi ini bisa menyebabkan kejang juga gitu ya, atau hal-hal yang lebih khusus lainnya. Nah, nanti kan diidentifikasi sama dokter. Ini seperti ini. Oh, ini kejangnya seperti ini Bu. Ini Bu nggak perlu khawatir misalnya, tapi harus dibawa ke sini. Atau ini nggak perlu khawatir nanti, tapi kita observasi dulu gitu. Biasanya kita akan seperti itu ya. Atau wah ini kita masukkan obat darurat Bu, lalu kita observasi, lalu kita sarankan untuk dirujuk, misalnya seperti itu ya. Itu. Jadi seperti itu tadi ya Bapak Ibu ya. Semoga tayangan singkat ini bermanfaat ya. Intinya tadi, semoga bermanfaat, semoga kita sehat selalu, semoga anak-anak kita juga sehat selalu, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan bahagia. Begitu saja. Jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.